Saya nyaris nggak percaya lagi dengan sistem ASN ini. Nggak. Yang jadi guru, jadi dosen, jadi pemerintah bidang kebudayaan, nggak ada yang bisa jadi teladan. Siapa yang mau dia lihat? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dr. Ari Pahlawi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Bang? Please. Alhamdulillah sehat. Biasa. Pak Dr. Ari Pahlawi ini dosen USK sekarang Masih dan ngajar. sehari-hari aktif di kebudayaan. Ya, insya Allah. Jadi kalau bicara kebudayaan ini menarik, Pak Dokter. Jadi paling minimal saya punya pertanyaan dasar ini, dan ini pertanyaan sedikit politis sebenarnya, tapi ya akademisi juga harus bicara itu. Apa betul secara kebudayaan kita masih ada identitas dan berbeda dengan provinsi lain misalnya? Iya, makasih. Assalamualaikum semuanya. Luar biasa nih pertanyaannya. Ya, tapi saya kira kan ini kan masalah nilai ya. Nggak semua orang bisa menjamah nilai itu, kecuali hal-hal yang sifatnya materialistis ya. Jadi saya kira setiap pikiran kita itu, kalau yang normal saya kira berharap nilai-nilai identitas itu tetap ada. Nah, kalaupun memang itu harapannya, otomatis memang dari pribadi sendiri kita ada usaha untuk jagain nilai itu. Menurut Bari. Saya kira kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita di Aceh ini, alhamdulillah ya, kalau dari pengalaman saya berjalan hampir keliling Sumatera, kita masih ada yang berbeda, kita masih ada yang khas, kita masih ada yang itu kita rindukan sebenarnya. Cuman karena memang kenyataan hidup kita ini luar biasa kompleks, kadang-kadang hal-hal itu jadi nggak bernilai. Ya, karena kita nggak ada ruang untuk menikmati itu dengan kesyahduan, sehingga kita betul-betul menikmati. Tapi apa yang hilang? Tanah kita masih tanah Aceh, air kita air Aceh, pohon kelapanya masih pohon kelapa Aceh. Yang sedati itu seniman-seniman tuh petani-petani yang ada di Aceh. Nggak ada yang hilang. Atau kita yang kemana? Saya kira itu Kita yang berubah. kitanya yang kemana mungkin. Nah, jangan-jangan kita begitu gitu. Adakah kita masih ada termotivasi untuk bicara bahasa Aceh misalnya, tapi dengan bicara hal yang serius, bukan mempermainkan bahasa Aceh, enggak. Betul. Ya, bahkan kalau pengalaman sekolah di Hawaii dulu, orang Hawaii bisa buat skripsi pakai bahasa Hawaii. Nah, jadi saya kira ini kembali ke pribadi kita gitu. Oh, terlalu banyak peluangnya untuk betul-betul, nanti mungkin jawabannya begini, untuk tetap memelihara adanya identitas Aceh, peluang yang bisa kita kerjakan cukup luas. Sinergi yang kita bisa bangun cukup luas, sehingga ketika kita menghadirkan kembali identitas kita itu bukan untuk gaya-gayaan, karena kita menikmati identitas itu dalam kita hidup. Dalam kita beradat, begitu kita lahir, kita diperlakukan sangat halus hingga punya keberanian untuk hidup, dikenalkan dengan segala macam, kemudian perkawinan dihaluskan lagi dengan tembang-tembang segala macam. Itu kan ada tujuan semua sampai kita meninggal pun kan. Sehingga ya pilihan yang diberikan Yang Maha Kuasa untuk hidup hidup sejahtera, tapi tetap dalam konteks ketakwaan yang nyata ya. Itu nyata dikasih Tuhan kalau kita mau. Nah, saya kira lebih ke situnya. Jadi nggak ada yang bisa kita salahkan. Nggak ada ya. Nggak ada. Kita mau salahkan pemerintah. Saya pernah marahin kawan-kawan yang ada di Air Bangis itu. Saya kira pendapatan mereka tinggi-tinggi, tapi kesenian pewaris budaya tinggal 2. Ya saya marahin aja. Emang ini kesenian anak siapa? Kok salahin siapa dan berapapun yang diperlukan sebenarnya. Nah, itu salah satunya, Betul. Pak. Jadi Bang Ari kan concern sekali soal seni dan kebudayaan. Dan S3-nya bidang ini juga kan? Bidang Iya. seni dan kebudayaan juga. Sebenarnya kuliah saya ini agak kecelakaan nih, Bang. Oh, Kecelakaan. Jadi bidang apa ini? awalnya SMA 3 di Banda Aceh. Jadi saya dapat beasiswa sastra sebenarnya ke UGM. Tapi itu masih seleksi regional Sumatera, belum seleksi nasional. Tapi saya udah terlanjur berangkat. Dan di Jogja saya tahu saya nggak keterima, seleksi nasional gagal. Ya udah, telepon mama. Mi, jangan suruh pulang, malu. Siapa suruh pulang cari sekolah di sana, katanya. Ya udah, tanya sama tukang beca di mana sekolah musik. Karena dulu waktu sama main band. Nah, dari situ kemudian diantar sama tukang beca, ada isi Yogyakarta, ya coba daftar, pakai nyanyi. Rupanya nggak diterima di musik sana, harus bisa baca not, harus bisa teori musik. Akhirnya khusus tahun sekolah lah di situ. Jadilah S1-nya musikologi, S2-nya Asian Studies tapi fokusnya etnomusikologi, S3-nya baru etnomusikologi.
Fokus etnomusikologi. Logi, ilmu, etnik, musik, jadi ilmu musik etnik. Objeknya di Aceh kajiannya. Saya kebetulan 4 tahun penelitian S3 itu di Pulau Banyak sebenarnya. Nah, makanya sampai ke pesisir barat Sumatera sebenarnya. Bisa dibagi apa yang menarik dari kajian disertasinya? Jadi kesimpulan selama hampir berapa tahun ya, dari 2010 saya neliti itu sama Margaret ke sana, ada di film yang udah saya buat itu. Terus sampai 2023 perjalanan terakhir saya itu. Jadi Pulau Banyak itu sebenarnya tempat yang masih memelihara kesenian yang lumayan masih utuh, tanda kutip ya, yang di tempat aslinya itu udah nyaris hampir punah. Jadi kesenian yang ada di Pulau Banyak itu adalah persaudaraan dari kesenian yang ada dari Lampung sampai ke Trumon Aceh. Jadi saya sisir itu dari 2010, termasuk Nias, Simelu segala macam. Jadi kita bersaudara dalam konteks berkesenian yang masuk dalam adat Melayu ya, Melayu. Agak berbeda antara Melayu Utara sama Melayu di Selatan ini. Kalau di Melayu Selatan ini, kalau kata scholars itu Leonard Andaya, Melayu kacaukan, karena udah berkacau udah. Melayu kacaukan. Apa itu kacau? Kacau. Ada Yahwa. Apa? Izin lagi. Ya itu. Jadi mereka memelihara tradisi yang udah hampir nyaris punah di tempatnya. Dan saya mengambil satu semacam nama yang bisa menyatukan semua itu dengan sebutan Sikambang. Jadi Sikambang itu tradisi chanting atau tradisi berdendang, tapi juga terkombinasi dengan alat-alat musik, terutama perkusi, surne juga, biola juga, termasuk yang dari Padang Panjang itu, bukan Padang Panjang, dari pesisir Painan itu, biola mereka bilangnya biola dendang Sikambang, yang dari Batok itu agak lebih unik lagi itu, termasuk dengan beberapa tarian. Nah, jadi di Pulau Banyak itu masih ada sekitar 15 repertoar yang dikenal dari tradisi perkesenian Sikambang ini, yang di tempat aslinya seperti Sibolga, Barus, Pulau Panjang itu udah hampir nyaris punah. Jadi kemarin juga kita ingatkan ya, lakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Nah ini juga menarik nih Pak Doto. Jadi kita kan selama ini merasa dan kalau kita ke masyarakat itu selalu nyalain pemerintah. Pemerintah nggak peduli segala macam. Ya saya pikir juga memang pemerintahnya sanggup apa? Ada beberapa etnik kita nih satu Indonesia ini. Apa sanggup semua dikasih makan kan gitu istilah kasarnya. Tapi saya kira sebenarnya memang permasalahan yang mendasar itu ya kesejahteraan. Kesenian itu ada di dalam adat. Kalau adat pun nggak mampu lagi mereka laksanakan, ya semua kan jadi short sekarang. Yang harusnya di Aceh aja tuh saya ingat waktu saya kecil masih 3 malam perkawinan itu. Sekarang 3 jam kalau bisa semua selesai gitu. Persingkat. Jadi ada permasalahan ketahanan kita untuk memahami dengan baik tentang apa itu kebudayaan kita, ada juga permasalahan kita tentang daya tahan kita melihat yang mana yang dari luar itu yang sebaiknya kita filter. Atau apa menurut Pak Doktor masalah kebudayaan kita yang orang sekarang mempersingkat-singkat budayanya, Ya, praktek kebudayaan ya. Saya kira lebih besar ini masalah sistem ya. Sistem, ketika kita punya sistem masuk jam 8 pulang jam 4 sore itu udah merubah banyak hal. Kalau dulu mungkin kita zaman kanak-kanak masih sempat main, masih sempat kursus gitar, masih sempat belajar bahasa Inggris. Sekarang anak-anak sampai sore di sekolah. Jadi kadang-kadang perubahan sistem ini yang kita nggak siap gitu. Nah, jadi kalau dulu saya ingat betul masih bisa makan siang sama bapak. Nah, jadi nggak ada yang dipaksa sekali. Kita memang udah siapapun yang lahir sekarang tugasnya cari uang gitu mungkin ya. Jadi sistem ini berat sekali merubahnya. Ini mungkin sampai juga isu sekarang pemilu nih, siapa kita pilih yang bisa punya sistem alternatif. Tapi di nasional kan ada program itu, temanya adalah soal pemajuan kebudayaan. Ini lama sebenarnya, maka saya hargai ini perjuangan lama dari semua penggiat budaya. Saya sendiri punya impresi pribadi dengan program itu, karena saya berharap sekali semua pewaris budaya kita yang tersisa ini
jangan betul-betul hilang gitu loh. Jadi harus ada lah yang bisa membuat semacam survive-nya tuh berkesinambungan dan tidak memberatkan. Karena seni itu secara umum lepas dari tradisi, modern, kontemporer apapun itu kan masalah passion. Pekerjaan bisa apa aja. Nah, tapi kalau seniman ini kan seperti panggilan ya. Karena seni itu kan merespon apa yang ada di sekitar dan itu bernilai sehingga banyak hal yang bisa diuntungkan dari seni yang berhasil itu. Misalnya kita nggak perlu lagi takut ada kriminal karena orang udah tercerahkan dari kesenian-kesenian yang memang bermutu. Oke, kesenian kan bagian satu elemen kebudayaan. Nah, khusus kesenian, bagaimana sekarang eksistensi para seniman atau ya berangkat dari pernyataan tadi, kesenian elemen dari satu kebudayaan. Artinya kesenian ini dibentuk dari semua pilar kebudayaan itu. Bahasa, sistem mata pencaharian, lingkungannya, bagaimana mereka meramu obat segala macam, jadi mantra dipakai jadi ringan tari segala macam gitu kan. Nah ini yang jangan hilang. Tapi menurut abang hilang nggak itu semua? Ya saya kira memang karena kita nggak paham ya, akhirnya kita jadi nggak peduli, hilang pun kita nggak tahu. Iya. Apa yang nggak bisa dihitung jari sekarang? Kalau dulu misalnya kita seni itu berbahasa Aceh saja ya, malah ini sekarang situasinya terbalik, jadi eksklusif kita berbahasa Aceh daripada bahasa Indonesia. Nah ini terbalik, ini nggak jadi natural lagi. Rumah ini ada dua tokoh itu. Makanya saya segan-segan gimana gitu kan, takut salah ngomong gitu. Assalamualaikum Dia ada Pak Li, ada Pak Usman. Makasih. Kok bisa kayak gini? Enggak tahu. Ini khusus lihat aja. Bang Dokter aja nih. Bisa aja. Oke, Bang, terakhir saya dengar Abang sekarang biasanya kan kalau kita di kampus suka berretorika ya. Artinya bicara teori. Tapi saya dengar Abang langsung praktek sekarang. Apa betul sedang membentuk komunitas baru atau kebudayaan baru atau apa? Iya, sebenarnya ini agak personal ya. Saya nyaris nggak percaya lagi dengan sistem ASN ini. Nggak percaya Pak. Apa boleh buat? Dicabut nanti bulanannya. Justru itu, makanya saya lagi persiapan untuk pensiun dini sebenarnya. Oh gitu. Niatnya begitu, karena memang sistem ini mengacaukan ya. Saya nggak main gitar lagi jadi dosen di situ. Lebih banyak ngurus administrasi, sekarang nggak jelas semua. Tapi ya memang itu sistem gitu, kita mau lawan nggak mungkin gitu. Dan itu sifatnya sangat menjerat ya. Oke, ada ruang-ruang kreativitas, kita jujur saja lah, lihat itu kampus saya itu yang masih dikasih nama sentra tasik, udah out of date sebenarnya. Terus juga udah berapa usia sekarang, 30-an gitu. Jurusan itu ya? Jurusan tempat saya mengajar. Apa nama jurusannya? Sentra tasik, seni drama, tari dan musik. Itu pun enggak inkonsisten ya, karena ada seni rupanya. Juga ini juga di bawah FKIP, jadi kesannya hanya untuk menjadi guru. Kenapa saya pakai kata hanya? Karena buat mereka mungkin jadi guru itu nggak perlu keterampilan. Jadi sehingga semua berlangsung apa adanya. Jadi saya lihat pun ruangnya sempit. Ini alhamdulillah nih, kayak nanti tanggal 8 ini milad USK, tanpa sengaja saya dapat kepercayaan tuh buat produksi. Nah kita mau coba mengingatkan dari situ. Jadi sendera tari ya. Jadi ada Fauzan Santa juga yang sutradara, dia pilih naskah Hamzah Fansuri, syair Burung Pingau. Kemudian itu jelas menceritakan bagaimana Islam kita yang sebenarnya di Aceh ini ya. Kita Bastion of Islam of Southeast Asia, kok kita malah jadi tamu di tempat kita gitu. Harusnya kita bermartabat sekali dengan gaya keislaman kita yang udah ratusan tahun dan banyak cair sekali ya. kan peneliti soal Betul. musik, soal seni, soal nah ini kebudayaan. keistimewaan. Nah ini kita bangkitkan kembali ingatan ke situ, juga kita bangkitkan juga kesadaran untuk percaya bahwa karya-karya adiluhung kita ini bermanfaat. Mungkin karena kita proporsinya nggak betul ya. Jadi misalnya kesenian Aceh itu hanya ditampilkan sekedarnya atau tanpa diupayakan gitu, agar dia dilihat seperti adiluhung gitu. Nah yang terakhir ada juga karya milenial yang merespon situasi dunia saat ini ya, terutama masalah kekerasan anak, kekerasan perempuan. Nah jadi ada respon itu. Dan ini jarang sekali kita dapat kesempatan ini. Tadi baru rapat sama Pak Rektor ya, saya sampaikan terima kasih karena untuk bisa membuat produksi seperti ini nggak mudah dan mahal ya. Jadi ya sangat terima kasih dengan kesempatan ini, dan saya sama Pak Fauzan juga janjian nanti kita lanjut terus nih produksinya, keliling terus ini. Jadi jangan hanya untuk ini. Jadi aktivitas kebudayaan tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi kalau ditanya apa yang saya lakukan, ya saya berusaha
masuk ke semua kompetensi ya. Dalam seni itu ada penelitian kita kerjain juga, kemudian penciptaan seni ya, mau nggak mau ngajar kuliah komposisi juga, penyajian masih main gitar sampai sekarang, bahkan saya ada Mahasiswa komunitas. diajarkan nggak main gitar? Iya, cuman disiplinnya berat. Maunya bisa tapi nggak mau latihan, susah kan. Iya, saya aja latihan sampai 6 jam 8 jam sehari, ini nggak mau ngorban waktu segitu, balik kena genjet selesai semua. Jadi alhamdulillah ada komunitas nasional Yogyakarta Gitar Orkestra, walaupun kita udah jauh-jauh masih tetap sempat konser virtual. Terus masalah pendidikan seni jelas saya masih mengajar juga. Saya cuman ini aja sistem ASN-nya, tapi kalau saya nggak suka mengajar nggak mungkin ya, bapak mama guru juga, jadi memang itu panggilan juga. Cuman juga nggak mau main-main, nggak mau formalitas itu. Kalau nggak mau belajar nggak usah, pulang aja. Itu gaya saya. Nah yang terakhir pengelola, tata kelola produksi maupun tata kelola organisasi. Saya buat yayasan juga. Yayasan Genta Seni Jauhari. Sudah mantap. Genta itu buku Jauhari bapak. itu apa? Johari nama bapak. Ya, Johari, Johari H. Genta itu buku bapak tulis bahasa Aceh. Meruno membaca dan temulih bahasa Aceh. Hanya ada ya. Mantap. Bang, dua terakhir. Di nasional kan sudah ada dana abadi kebudayaan. Apa masukan pikiran abang untuk Aceh? Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa kalau saya pribadi melihat ini peluang yang sangat baik untuk membuat siapapun pewaris budaya yang tersisa itu punya kesejahteraan dan berkelanjutan. Caranya seperti apa? Sebenarnya ini usaha yang lama dari banyak tokoh-tokoh nasional menghadirkan dana abadi kebudayaan. Jadi selain dana abadi pendidikan ada dana abadi kebudayaan. Kalau sekarang jumlahnya kalau nggak salah udah 5 triliun. Itu jadi nasional. Jadi itulah yang dana itu yang dikucurkan dari deposito dana abadi itu. Tahun kemarin saya dapat, jadi ada beberapa kategori untuk menyerap dana itu. Apakah kita mau buat film tentang pewaris budaya, apakah kita menulis tentang penelitian tradisi tertentu, kita mau ngelola pertunjukan segala macam, dibiayai sampai 250 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar untuk organisasi. Nah alhamdulillah saya dapat, tahun kemarin saya dapat buat film, makanya saya buat film Jejak Pewaris Budaya Sikamang Sumatera. Jadi makanya saya keliling sampai Lampung. Udah launching kemarin sama Balai Pelestarian Kesenian, udah saya buka YouTube siapa aja boleh nonton. Kemudian yang tahun ini saya dapat kegiatan pemberdayaan ruang publik, yaitu semacam membuka menghadirkan tempat-tempat baru untuk ruang interaksi budaya. Apa aktivitasnya? Saya judulkan Vista Budaya, Jagat Manusia dan Adat Negeri Mulia Aceh. Nah, cuman ini mungkin ada tokoh kita juga, mungkin pendekatan saya salah secara teori ya. Saya memahami Aceh Lesago itu Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa, tapi sebenarnya Aceh Lesago ini kaitannya sama Mukim ya, Mukim 20 berapa saya lupa. Penulis Mukim. Itu makanya. Makanya saya hilangkan ini Mukimnya. Aceh Lesagonya biar gak kesana arahnya, tapi Lesago saja saya tulis Indrapura. Jadi nanti untuk kita aktivitas, ada kegiatan ritus, pertunjukan seni, ada seminarnya, ada pamerannya, dan kita sebar ke tempat-tempat itu dengan mengambil momen-momen yang khas Aceh. Tsunami, 15 Agustus, perdamaian Aceh. Terus mungkin nanti ada hari Maulid. Jadi ada progresnya ini baru mau dimulai nih, tinggal tunggu cair duitnya ini langsung jalan ini. Nanti kita mulai dengan Maulid di saya punya semacam namanya Rangkang Seni Jauhari, Laboratorium Produksi Riset dan Produksi Seni di Indrapuri 1,5 hektar. Nah nanti kita soft launching sekalian buat Maulid. Bang Rafli udah janji mau sumbang kambing. Jadi kita buat penanaman 1000 pohon. Sorenya acara sama Rafli, malamnya nonton. Di mana dulu? Di Indrapuri, di belakang Umardian. Ada perbukitan di situ. Insyaallah kita mulai berikhtiar dari situ nanti. Mantap. Kita berdoa. Amin. Itu tempat kita semua tuh. Siapa aja boleh. Bang, terakhir Bang, barangkali apa kira-kira masukan Abang untuk semua unsur lah ya, karena budaya kan nggak mungkin didorong oleh satu bidang, satu unsur aja kan. Saya kira kita ini udah lumayan kali ya, ada otonomi khusus, ada uang khusus, semua khusus kita ini, tapi kayaknya nggak kita berdayakan dengan maksimal ya.
pendidikan salah satunya ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan sama kearifan lokal itu kan keistimewaan kita. Kita bisa buat apa saja tanpa harus nanya Jakarta sebenarnya. Jadi seperti model yang dikembangkan pusat itu, dana abadi kebudayaan. Saya kira kita udah duluan bahkan dari Indonesia punya dana abadi pendidikan. Kita udah punya dana abadi pendidikan duluan bahkan kan, termasuk untuk kesehatan. Bukan hal baru kalau kita mau buat. Soal kebudayaan sudah ada kanun nggak untuk Aceh? Kemarin terakhir diundang buat kanun kebudayaan, tapi saya nggak tahu gitu ya, nggak ngerti juga. Ini pertanyaan besar juga gitu. Kayak mana kita mau buat anak-anak kita, remaja kita itu punya jiwa, bisa merasakan hadirnya roh dari kesenian kita. Orang kita yang tua-tua ya nggak bisa jadi teladan kok. Yang jadi guru, jadi dosen, jadi pemerintah bidang kebudayaan, nggak ada yang bisa jadi teladan. Siapa yang mau dia lihat? Kita salahin anak muda, kalau nggak peduli lagi segala macam. Ini jujur saja kita seperti pertanyaan di awal lagi, apa betul kita kehilangan identitas atau kita yang kemana? Saya kira itu. Jadi itu tadi masalah dana abadi kebudayaan, pemanfaatannya dipakai untuk beberapa program, salah satunya Dana Indonesiana seperti yang saya dapatkan kemarin. Dan ini terbuka buat siapa saja, tapi sayang memang secara administrasi masih memberatkan. Saya aja yang orang kampusnya pusing kok buat laporannya segala macam. Jadi apalagi ini untuk bisa nyentuh ke seniman. Jadi saya kira perlu kita imbau agar ada filter-filter yang betul-betul dana itu sampai ke yang seharusnya. Baik, Bang Ari luar biasa, Bang Ari Pahlawi, dosen USK dan aktivis kebudayaan. Terima kasih, Pak Ari. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.